Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5, bab 1 operasi hitung pecahan. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar penjumlahan pecahan. Ini ada di halaman 1 sampai dengan 5. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Kak Rina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, ini dari halaman 1 ya adik-adik. Di sini kita mau belajar penjumlahan dulu untuk operasi hitung pecahan. Nah, kita lihat di sini, ini ada dua anak yang sedang memegang buah, apa nih adik-adik? Buah melon ya. Nah, untuk buah melon ini, mereka memegang potongan yang berbeda masing-masing ya. Coba adik-adik lihat, kalau yang ini, dia sepertinya setengah ya. Yang ini sepertinya dibagi lagi. Nah, kita mau belajar pecahan. Coba kita lihat di sini. Edo membawa buah melon 1/8 bagian. Jadi Edo bawa 1/8 bagian ya. Lalu Benny membawa 1/2 bagian. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabung, ya, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Jadi digabung berarti ditambah ya. Jadi kalimat matematikanya adalah 1/8 ditambah 1/2. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa memproses atau menyelesaikan masalah matematika ini adik-adik? Ya. Nah, sekarang kita lihat sebelum kita menyelesaikan ini, kita ke materi selanjutnya. Di mana kita lihat di sini ada penjumlahan pecahan. Ya. Jadi penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Nih, kalau yang tadi sama nggak adik-adik pecahannya? Beda ya. Yang ini 8, yang ini 2, jadi beda. Jadi di sini kita perlu menyamakan dulu penyebutnya. Nah, kita lihat dari contoh dulu. Di sini di contoh ada 1/2 ditambah 1/4. Ya. Nah, ini 2, ini 4. Penyebutnya. Disamakan penyebutnya menjadi 4. Sama-sama 4. Ya. Nah, supaya menjadi 4 penyebutnya, maka pembilang dari 1/2 akan berubah menjadi 2/4. Ditambah 1/4 karena bawahnya atau penyebutnya sama, jadi hasilnya juga sudah bisa kita dapatkan penyebut yang sama yaitu angka 4. Tinggal kita tambahkan 2 ditambah 1 yaitu 3, jadinya 3/4. Jadi sekarang kita coba lihat lagi ke atas. Di sini ada 1/8 dan 1/2. Ya, kalau 1/8 dia masih akan tetap ya. Kemudian 1/2-nya berapa? Nah, kita hitung dulu di sebelah sini ya. Nah, 1/2 ini akan menjadi per 8. Atasnya berapa? Ya. Nah, ini yang mau kita cari tahu. Nah, oke. Sekarang kita bisa menambahkan cara pertama dengan menambahkan 2 ditambah 2, 4 ya. Lalu ditambah 2 lagi, atau ini sebetulnya kita juga bisa belajar kelipatan. Ya, tapi Karina masukin tambah 2 dulu ya. 4 ditambah 2 ini jadi 6. Ditambah 2 lagi 8. Berarti untuk mencapai angka 8, kita kali berapa 2-nya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Kita kali 4. Jadi 2 dikali 4, berapa adik-adik? 8. Ya. Jadi ini
untuk menjadi 8, berarti 2 dikali 4, ya. Nah, kemudian atau kita juga bisa menggunakan kelipatan, ya. 2, 4, 6, 8. Berarti berapa? 1, 2, 3, ya. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu maksudnya. Jadi dikali 4, ya. Atau bisa juga 8 dibagi dengan 2. Karena kita mau ini punya 2, ya. Dikali berapa? Nah, 2 dikali berapa hasilnya? 8. 4. Ya, jadi hasilnya semua sama yaitu 4. Nah, sekarang kita mau kali 4. Jadi 1/2 tadi, atasnya dikali 4, bawahnya juga dikali 4. Ya. 1 kali 4, 4. 2 dikali 4, 8. Berarti yang 1/2 akan berubah menjadi 4/8. Kita tulis di sini. Ya, ini sama, bukan 8 tambah 8 ya kalau penyebut, jadi dia penyebutnya tetap angka 8, makanya Karina biasanya langsung tulis aja dulu angka 8-nya di sini. Baru kita tambahkan yang atas. 1 ditambah 4, 5. Jadi hasil ini adalah 5/8. Nah, sekarang kita ke bermain penjumlahan bilangan. Ayo bekerja sama ya, nanti berkelompok. Di sini kita lihat ada satu kertas. Mungkin ini seperti kertas lipat atau kertas origami ya adik-adik ya. Satu lembar seperti ini kita mau buat menjadi 2. Seperti ini. Ya. Di sini digunting. Nih ya, digunting. Nah, ketika sudah menjadi 2, satu bagian ini adalah 1/2. 1 dari 2. Ya kan? Jadinya ada 1, ada 2. Jadinya kalau 1 berarti kita sebut dengan pecahan 1/2. Sekarang buatlah pecahan 1/4 dari bagian dari kertas lipat. Berarti kertas lipatnya kita bagi menjadi 4 bagian. Ya, 1, 2, 3, 4. Dipotongnya di sini. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, satu bagian ini berapa Kak Rina? Ini adalah 1/4. 1 dari 4 bagian, ya. Nah, sekarang perhatikan 1/2 bagian dibagi 2. Tadi yang ini ya, besarnya sama, ya. Yang hijau dan yang pink ini besarnya sama, tapi yang 1/2 ya, yang bagian ini mau dibagi 2 lagi. Dibagi 2 lagi seperti ini, digunting. Dia akan menjadi 1, 2, ada 2 bagian. Berarti 1/2 dibagi 2 jadinya berapa? Dia akan menjadi 1/4 bagian. Ya. Nah, oke. Kemudian jadi 1/2, pecahan 1/2 menjadi berapa? Nah, pecahan 1/2 berarti kita bisa bilang dia menjadi 2/4. Ya, karena ini ada 2, ya. Kalau sudah dibagi 4, ya, kalau udah per 4 dia jadi 2/4. Kemudian pecahan 1/4 dia tetap 1/4. Jadi kalau Kak Rina gambar lagi seperti kertas baru, seperti ini ya. Nah, seperti ini kertas baru. Tadi kan kita bagi 2 seperti ini. Ya. Ini 1/2, ini 1/2. Tapi kita mau bagi lagi nih 1/2-nya. Ya, ini jadi 1/4. 1/4. Nah, ini juga jadi 1/4. Berarti kalau 1/2, yaitu yang ini, berarti berapa? Berarti kan 1/4 tambah 1/4 kan? Ya kan? Berarti ini per 4, 1 tambah 1, 2/4. Jadinya begini. Oke? Lanjut ya adik-adik. Nah, sekarang tuliskan pecahan-pecahannya sesuai dengan pecahan senilai. Buatlah penyebutnya sama. Nah, ini ya, karena memang penjumlahan harus menyamakan penyebutnya dulu. Yang nomor 1, ini berapa adik-adik yang diarsir? 1/2. Yang di sebelah kanan ini 1/3. Ya. Nah, di sini 1/2 ditambah 1/3 sama dengan berapa? Nah, kita mau menyamakan penyebutnya. Ya, menjadi berapa? Nah, tadi ada berapa cara adik-adik yang Karina sebutkan? Di sini ya, yang pertama, dengan membuat kelipatan.
ya. Nah, dengan kelipatan ini nanti juga sebetulnya ada di pembelajaran setelah ini. Apa sih kelipatan? Nah, namanya ada KPK ya. Tapi di sini Karina kasih tahu dulu ke adik-adik. 2, 4, 6, 8. Cukup ya, sampai sini aja dulu. Lalu 3, 6, 9, 12. Nah, kita lihat dari ini kelipatan 2, ini kelipatan 3. Dari kelipatan-kelipatan ini, di mana yang mereka memiliki hasil yang sama. Ya, maksudnya hasil yang sama tuh gini, ini 2, ini 3, ini 4, ini 6, nah ini 6. Nah, berarti 6 dan 6, ini sama. Ya, berarti kalau 6, ini berarti kan angka kedua, 1, 2. Berarti 3, ini akan dikali 2. Supaya nanti bisa menjadi penyebutnya 6. Kalau angka 2 berapa? 1, 2, 3. Berarti nanti angka 2 ini akan kita kalikan dengan 3. Pengalinya 3. Yuk adik-adik, ini berapa hasilnya? 6 ya? 6 juga ya. Oke, sekarang berarti kita sudah mendapatkan penyebutnya per 6 ya. Tapi pembilangnya berapa? Nah, kita lihat yang 1/2 ini kan tadi dikali 3 ya. Berarti ini juga dikali 3. Kali 3 kali 3. Jadinya berapa? 3/6. Nah, Karina tuliskan 3 dulu di sini. Lalu yang ini dikali 2 dikali 2. Jadi penyebutnya 6, pembilangnya 2. Berarti ini hasilnya adalah penyebutnya 6. Ini ditambah 5. Jadi 5/6. Oke, paham sampai di sini ya adik-adik ya. Coba nanti di pause dulu videonya, lalu adik-adik kerjakan sendiri. Kalau misalnya kesulitan, nanti boleh di play lagi videonya sampai selesai untuk memastikan jawaban adik-adik benar atau mungkin ada yang keliru ya. Sekarang yang nomor 2 yuk adik-adik. 1, 2. Jadi 2/3. Yang ini ada 4 bagian, yang diarsir ada 2. Jadi 2/4. Nah, kita mau mencari menggunakan kelipatan. Sebetulnya ini juga yang cukup mudah ya adik-adik. 3 maaf. 3 kelipatannya itu 3, 6, 9, 12. Lagi ya, satu lagi 15. Kemudian sekarang yang 4. 4 ini 4, 8, 12, kemudian 16. Coba adik-adik yang mana yang sama? Angka 12. Berarti penyebutnya adalah 12. Nah, Karina buat gini dulu. Sekarang 3 pengalinya berapa? 1, 2, 3, 4. Ini pengalinya 4. Nah, Karina langsung buat di sini. Kali 4, kali 4. Hasilnya Karina taruh sini. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, sudah ada di sini 12. Kemudian yang sekarang angka 4. Ya, penyebut 4, pengalinya berapa? 1, 2, 3. Berarti ini dikali 3. Ya, jadi ini kita kali 3. Ini juga dikali 3. 2 dikali 3, 6. Ini sudah ada hasilnya 12. Sekarang kita jumlahkan. Ini penyebutnya tetap 12. 8 ditambah 6, 14. Jadi hasilnya adalah 14/12. Nah, adik-adik kalau ini tadi kita menggunakan pengkali ke atas ya. Nah, sebetulnya kita juga bisa cara kedua dari nomor 2. Cara 2 ya. Nih, untuk nomor 2. Cara kedua. Tadi kan 2/3 ditambah 2/4. Tadi kita mencari penyebutnya mana yang sama ya. Sekarang kita balik. Kalau adik-adik lihat, ada satu pecahan yang bisa disederhanakan, yaitu yang ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Karina coret-coret di sebelah sini. 2/4 ini kita bisa sederhanakan jadi 1/2. Ya, jadi ini Karina akan ganti 1/2. 2/3,
ditambah 1/2. Berarti kita bisa ganti ini ya dengan pecahan yang baru, yaitu 3 tadi udah ada di sini, sekarang yang 2 Karina taruh di atas. Kalau 2 pecahannya itu 2, 6, 2, 4, 6, 8. Nah, ini sama yang ini. Berarti ketemunya 6 ya adik-adik. Berarti 6. Kalau yang 2, yang 3 ini dikali 2. Ya, berarti jadinya 4/6. Ditambah, kalau yang angka 2 dikali 3, berarti 3/6. Sama dengan per 6, 4 ditambah 3, 7/6. Ini juga masih bisa disederhanakan. Kalau 7/6, kita lihat 6/6 itu sama dengan 1. Ya, berarti 1/6. Ya. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Ini ada 4 bagian yang diarsir 1. Jadi 1/4, yang ini 1/3. Nah, kalau ini tadi kita sudah dapat ya adik-adik. Kalau 3 dikalinya 4, 4 dikalinya 3. Jadi ini Karina kalikan 3. Ini Karina kaliin 3. Ini kali 4. Ini kali 4. Berarti di sini 12. 3/12. 4/12. Jadinya hasilnya 3 tambah 4, 7/12. Mudah ya? Nanti lama-lama kalau adik-adik mengerjakan soal seperti ini, makin lama makin langsung bisa mendapatkan jawaban dengan cepat. Sekarang yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini 1/4. Nah, ini yang diarsir 3 dari 6 bagian, jadi 3/6. Ya. Nah, ini kita mau menggunakan dengan seperti ini saja atau mau disederhanakan dulu. Nah, ini bisa disederhanakan. Ya, jadi 1/2. Ya, jadi kita bisa pakai 1/2. Jadi kita tinggal menyamakan yang ini dengan penyebut 4. Berarti ini kali 2 kali 2. Jadinya 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Nomor 5. Ini ada 2/4 dengan 4/8. Kita sederhanakan dulu ya. 1/2. Kalau ini berarti juga 1/2. Ya. Masing-masing dibagi 4. Nah, 1/2 ditambah 1/2 ini gampang. Tinggal ditambahkan saja 2/2 atau sama dengan 1. Ya, mudah sekali ya adik-adik ya. Nah, sekarang yang tadi Karina ceritakan atau Karina jelaskan yang menggunakan seperti ini nih, ya, kelipatan-kelipatan, ternyata adik-adik dia disebut dengan KPK. KPK apa sih Karina? KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Contoh, kita akan menentukan KPK dari 2 bilangan yaitu 5 dan 6. Langkah pertama adalah kita bisa melakukan mencari kelipatan masing-masing. Ya, yaitu angka 5 kelipatannya adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ya, dan seterusnya. Angka 6, 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, yang ketemu sama angkanya adalah 30. Ya, jadi setelah itu kita peroleh kelipatan bilangan terkecil ya, yang sama dari 5 dan 6 yaitu 30. Nah, jadi KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Nah, ini KPK ini bisa kita gunakan untuk mencari penyebut atau menyamakan penyebut yang sama ya. Nah, ini contoh KPK dari 12 dan 16. Ya, kelipatannya 12, 24, 48, 60, 72, 84, 96. Ya. Lalu kalau kelipatan 16 yaitu 16, 32, 48, 64, 80, 96 dan seterusnya. Jadi
Kelipatan bersama dari 12 dan 16 adalah 48 dan 96. Ya, jadi KPK-nya ya, kalau kelipatan bersama yang sama ya, yang sama berapapun itu di kelipatan berapapun itu adalah 48 dan 96 dan seterusnya. Tapi kalau KPK-nya kan yang terkecil ya, nih persekutuan terkecil, yaitu yang 48, yang terkecil. Oke, nah sekarang yuk kita lanjut. Contoh ada soal 2/3 ditambah 1/4 ya. Nah penyelesaiannya, kita cari dulu KPK 3 dan 4. Nah ini Karina sudah jelaskan tadi ya, yaitu dapatnya 12. Jadinya 2/3 ditambah 1/4. Nah kita masing-masing mau ubah menjadi 12. Berarti pembilang angka 2 dikali 4, yang ini dikali 3. Caranya sama kayak Karina tadi ya. Ya harusnya adik-adik sudah paham di sini ya. Sekarang kita mau membuat soal berikutnya. Yuk kita selesaikan adik-adik. Sekarang ini 5 dan 4. Nah, sudah dibantu nih yang nomor 1. Pecahan bawahnya atau penyebutnya 20. Kita lihat angka 5. Ini 5, 10, 15, 20. Terus angka 4, 8, 12, 16, 20. Berarti kita dapat di sini. Berarti yang ini, yang penyebutnya 5, ini akan kita kalikan dengan ini dikali 1, 2, 3, 4 ya, dikali 4. Yang ini dikali 1, 2, 3, 4, 5, dikali 5. Berarti 2 dikali 4, 8. 1 dikali 5, 5. Jadinya 8/20 ditambah 5/20. Sama dengan 13/20. Sekarang 3 dan 5. Nah 3, 5-nya tadi udah ada ya. 3 itu kelipatannya 3, 6, 9, 12, 15. Nah kita lihat di sini angka 5. 5 ada 15 dan ini ya. Nah sekarang kita lihat berarti yang ini ya 1, 2, 3, 4, 5. 2 dikalikan dengan 5. 10. Lalu yang 5 dikalikan 1, 2, 3. Dikali 3. 1 dikali 3. 3. 10 ditambah 3. 13. Sekarang yang ini tidak dikasih tahu atau tidak diberitahu penyebutnya berapa. Tapi ini sama. Ya adik-adik ya. Tapi jangan kebalik pengali dari pembilangnya nanti. Ya. Berarti ini Karina tulis dulu 15, ini juga 15. Ini juga. Sekarang yang 5, tadi dikali 1, 2, 3. Berarti ini dikali 3. 3 dikali 3, 9. Yang ini dikali 1, 2, 3, 4, 5. Dikali 5, berarti 5. Jadi 14. Sekarang kita ke nomor berikutnya yaitu nomor 4. Ini juga tidak dikasih tahu ya adik-adik bawahnya berapa. Ya, berarti di sini kita 6 dan 4. Nah, 6 dan 4 kita cari dulu aja. Ini 4-nya udah ada ya, sekarang 6-nya. 6 kelipatannya itu 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, dapat nih 12. Ya. Nah, berarti yang 6 pembilangnya dikali 1, 2. Dikali 2. Berarti 2. Yang 4, 1, 2, 3. Dikali 3. 3 dikali 3, 9. Bawahnya 12. 12, 12. 2 ditambah 9, 11. Kemudian 5/6 ditambah 4/5. Nah, ini tidak ada yang bisa disederhanakan ya, jadi kita langsung aja ketemunya di mana. Nah, ini 5 dan 6. Kita terusin dulu aja. 18, karena belum ketemu ya, ini
Jadi 18 lalu tambah 6 lagi berarti 24, 30, 36. Ini tadi 20, 25, 30, 35. Nah, ini ketemu nih adik-adik. Nih ya, 30. Ya, berarti di sini yang 6 dikali 1, 2, 3, 4, 5 dikali 5. Berarti ini dikali 5 atasnya. Yang 4, yang 5, maaf, yang 5 berarti dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 6. Nah, 5 dikali 5, 25. Ini penyebutnya tadi 30. Lalu ini 4 kali 6 berapa adik-adik? Di sini ya. Nah, 24. Nah, 25 ditambah 24, 49. Nah, 49 ini bisa kita sederhanakan. Ya, 30 per 30 kan jadinya 1. Nah, ini dikurangin sama 30, jadinya berapa? 19 per 30. Seperti itu ya adik-adik. Nah, bagian 1 sudah selesai, sekarang kita ke berikutnya. Yang pertama, kerjakan penjumlahan berikut ini. Ya. Nomor 1 itu 4 per 5 ditambah 3 per 4. Nah, ini karena tempatnya kecil, kita kerjain di sini. Nomor 1. 4 per 5 ditambah 3 per 4 sama dengan titik-titik. Nah, karena kita sudah punya di atas tadi ya, kelipatan, berarti 5 dan 4. Atau kita cari di sini juga boleh, 5 dan 4. Nah, ini berarti bawahnya 20 adik-adik. 20, 20, 20. Berarti yang 5 ini akan kita kalikan dengan 4. Yang bawahnya atau penyebutnya 4 akan kita kali dengan 5. 4 dikali 4, 16. Lalu yang ini 3 dikali 5, 15. Berarti 31. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 1 ini dikurangi 20 berarti jadi 11. Jadi 1 11 per 20 ya. Nah, sekarang berikutnya nomor 2. Nomor 2 ini 2 per 7 tambah 1 per 4. Nah, ini yang 7 yang belum ada ya. 7 itu 7, 14, 21. Kalau 4 ini 21, 28. 20, 24, 28. Nah, ini kita ketemu nih. 28 sama 28. Jadinya berarti yang 7 dikali 1, 2, 3, 4. Ini kita kali 4 atasnya atau pembilangnya. Yang 4 kita kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikali 7. Berarti tadi per 28 ya. Berarti 2 dikali 4, 8. 1 dikali 7, 7. 8 ditambah 7, 15. Jadinya 15 per 28. Nah, lalu kita lihat apakah ini bisa disederhanakan atau tidak ya adik-adik. 15 per 28. Kalau angka 28, ini 15 bisa kita bagi 3. Nah, 28 bisa nggak kita bagi 3? Ya, bisa nggak adik-adik? Nah, 28 tidak bisa dibagi 3 ya. Jadi ini tidak bisa kita sederhanakan. Jadi ini sudah hasilnya. Yang nomor 3. Yang nomor 3 ini 2 per 5. Sebentar, yang ini bisa kita langsung jawab di sini adik-adik. Ya. Nah, ini 5 dan 8. 5-nya sudah ada di sini. 8-nya Karina buat di sini. 8 kelipatannya ya. 8 lalu 16
24, 32, 40. Nah, 5 habis 35 kelipatannya itu ada 40. Nah, ini ketemu nih adik-adik. Kita ketemu sekarang 40. Sini. Berarti yang 2/5 ini dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dikali 8. Lalu yang 8 dikali 5 per 40. 8 dikali 2 itu 16. 5 dikali 5, 25. Jadi ini berapa adik-adik? 16 ditambah 25. 41. Nah, ini bisa disederhanakan. 1 per 40 ya. Sekarang kita ke nomor berikutnya yaitu nomor 4. Di nomor 4 ini 5 per 6 ditambah 2 per 7. Kita selesaikan di sini. Nomor 4. 5 per 6 tambah 2 per 7. Nah, ini kalau 6 tadi sudah ada, 7 juga sudah ada, kita cari yang sama di mana? Ya. 6, 12, 18, 24, ini udah 36. Berarti 4, 6, 4, 2, 4, 6, 42, 4, 8. Yang 7 habis 28 dia menjadi 35, 42. Nah, ini kita ketemu 42, 42 ya. Berarti yang 5 per 6 ini kita kalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kali 7, ini kali 6. Ya, berarti berapa? Per 42. Nah, sekarang 5 dikali 7, 35. 2 dikali 6, 12. Jadi hasilnya 47. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 1, 5 per 42. Ya. Kemudian sekarang yang nomor 5. 5 per 7 ditambah 4 per 9. Nah, tadi 7 sudah dapat di sini. Sekarang angka 9. 9, 18, 27, kemudian 36, kemudian 45. Muat gak ya nih adik-adik? 45, lalu habis itu 50, 54. Nah, ini Karina ke atas 63. Nah, ini Karina ke bawah karena udah nggak muat 7-nya. 42, habis 42, ini kelipatan 7 ya. 42, kemudian 49, 56, lalu 63. Nah, ini ketemu. Kita ketemu di 63. Nah, yang angka 7 ini kita kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang 9 biasanya sama dikali 7. Jadi ini kali 9, ini kali 7. Ya. Berapa hasilnya? 5 dikali 9, 45 per 63 tambah 4 dikali 7, 28 per 63 juga. Berarti ini 45 ditambah 28. 73. Jadi kalau kita sederhanakan, ini ke bawah ya. Kalau kita sederhanakan 1, ini per 63, berarti 10 per 63. Nah, adik-adik, pembelajaran kita untuk penjumlahan pecahan sudah selesai ya.